Sistem Necromancer, bab 901 sampai dengan 905. Bab 901 Monster Berbulu. Setelah memperkenalkan pisau pecundang, Penatua Peri terus memperkenalkan alat peraga dan keajaiban lainnya. Wu Heng mengamati bahan peledak itu secara khusus. Paket api peledak. Deskripsi: sekumpulan batu peledak yang banyak. Bila kondisi pemicunya terpenuhi, batu petir akan melepaskan ledakan dahsyat yang mengakibatkan kerusakan hebat pada makhluk dan objek di sekitarnya. Ukurannya sebesar paket dan dibungkus dengan kain minyak. Batu peledak adalah sejenis benda ajaib. Batu ini bukan bubuk mesiu, jadi bisa digunakan di bawah air, tetapi efeknya seharusnya tidak sebaik di darat. Setelah memperkenalkan benda-benda itu, Tetua Elf melanjutkan. Ketua, gulungan yang memungkinkanmu bernapas di bawah air bisa memberimu waktu bernapas sekitar 20 menit. Ada banyak sekali. Kau perlu memperhitungkan waktumu dan menggunakan gulungan itu terus-menerus saat berada di bawah air. Setelah jam tangan tersebut menjadi buku terlaris di kalangan profesional, nama waktu di Treasure Island juga menyebar keluar pulau. Saat berkomunikasi, konsep waktu tidak lagi samar-samar, tetapi waktu yang tepat seperti 20 menit diungkapkan. Tetua kurcaci itu menambahkan, menghancurkan susunan itu berarti tidak ada jalan lain. Tidak jelas apakah ada bahaya lain di bawah air. Hantu itu sudah memeriksa, dan ada jejak pola formasi di rute lain juga. Wu Heng berpikir sejenak lalu melanjutkan, dan aku menduga retakan itu adalah pintu masuk perjalanan kita. Jika kita ingin menyelesaikan penggalian arkeologi ini, kita tidak bisa menghindari pusaran ini. Kedua tetua itu mengerutkan kening, merenungkan kata-kata Wu Heng. Ada juga jejak pola susunan, yang berarti mungkin ada bahaya. Sekarang hanya ada satu kapal yang tersisa, dan saya tidak berani bertaruh apakah formasi itu akan efektif. Sang tetua peri menghela napas dan berkata, kalau begitu, mari kita pilih beberapa orang untuk masuk ke laut. Mencicit gelombang. Saat mereka sedang berbicara, pintu terbuka dan Pilipa langsung masuk. Melihat kedua tetua di dalam ruangan, dia menyingkirkan tatapan malasnya dan berkata dengan serius, Ketua, kedua tetua telah menyiapkan kabin untuk orang-orang di kapal, yang cukup untuk ditinggali semua orang. Ya, Wu Heng mengangguk. Pilipa datang dan duduk di dekatnya. Tetua kurcaci itu melanjutkan topik sebelumnya dan bertanya, Ketua, apakah Anda yakin tidak ada bahaya di bawah sana? Hantu itu telah menjelajah 2 kali dan tidak menemukan bahaya, tetapi kemungkinan adanya potensi bahaya tidak dapat dikesampingkan, jawab Wu Heng. Tetua peri berpikir sejenak dan berkata, ada 2 artefak menyelam dan lebih banyak gulungan. Kurasa lebih tepat mengirim 5 orang ke bawah, dan mengatur orang-orang di atas untuk menyambut mereka. Kami para pemburu akan mengatur 3 orang, kata tetua kurcaci itu langsung. Para pemburu unggul dalam penjelajahan dan menghadapi bahaya reruntuhan kuno. Lalu kami akan mengirimkan 2 orang untuk memberikan dukungan tepat waktu jika ada bahaya, kata tetua peri. Wu Heng melirik kedua orang yang menyetujui rencana itu dan berkata, kalian tidak perlu mengatur personel. Aku bisa langsung mengirim skeleton ke air. Keduanya tampak gembira, karena Wu Heng tidak menyebutkannya. Mereka pun tidak ingin membahasnya. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Ketua. Tetua peri itu segera berterima kasih padanya. Wu Heng melanjutkan, bawa pulang barang langka itu dulu. Kita akan pergi ke laut lagi besok siang. Mereka berdua saling berpandangan, lalu meletakkan perlengkapan di atas meja, berdiri dan memberi hormat. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu istirahat pemimpin. Kemudian, dia mengangguk ke arah Pilipa dan meninggalkan ruangan. Setelah mereka berdua pergi, saat Pilipa merapikan tempat tidurnya, ia bertanya, kerangka tidak takut kegelapan. Jadi mengapa mereka masuk ke air besok? Wu Heng menjelaskan, kami baru saja lolos, jadi kami akan memberi mereka waktu untuk pulih. Selain itu, visibilitas lebih baik di siang hari. Jadi jika ada masalah di bawah air, kami bisa mendeteksinya tepat waktu. Baiklah, asal kamu sudah memutuskan. Pilipa segera merapikan tempat tidur, lalu duduk di meja dan melakukan panggilan video dengan Mini dan yang lainnya. Begitu telepon tersambung, Pilipa berkata dengan nada tinggi, Mini,
kita menemukan pusaran air. Kedua kapal tenggelam dan banyak orang tewas. Sisi lainnya juga penuh sesak. Minnie bertanya, kamu dan Tuan baik-baik saja? Philippa menepuk dadanya 2 kali. Apa kau masih khawatir aku jadi kapten? Aku melindungi Wu Heng dengan sangat baik. Jangan khawatir. Suara Envier terus terdengar. Ada apa? Ceritakan pada kami. Philippa mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, kami baru saja tiba di sini hari ini dan berencana untuk berhenti dan beristirahat. Tetapi ketika perahu mendekati pulau, seluruh permukaan laut mulai berputar seperti jam pasir. Saya punya fotonya di sini. Nanti saya kirimkan. Foto-fotonya sungguh mengejutkan. Lalu 2 kapal asosiasi yang bobrok itu tenggelam. Dan kami harus menyelamatkannya. Yang sangat menghambat upaya kami. Wu Heng mengingatkannya. Bicaralah tentang urusanmu sendiri. Jangan bicarakan hal-hal ini. Oh, Philippa setuju. Lalu merendahkan suaranya dan berkata, Xiao Xiao, ada lingkaran sihir besar di bawah air yang menyebabkan pusaran air di laut. Philippa mengobrol dengan para wanita di keluarga itu. Wu Heng pergi ke ruang kendali dan meminta skeleton untuk memindahkan kapal sedikit lebih jauh dari area tersebut. Tunggu hingga larut malam dan kembali ke kabin untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, deknya dipenuhi kabut, dan angin laut membawa bau asin laut. Setelah beristirahat malam, para anggota asosiasi hampir pulih dan semuanya berkumpul di dek. Ketua, barang-barang langka telah dibawa ke sini. Tetua peri mengeluarkan semua barang langka. Wu Heng melihatnya, mengambil tas api peledak, pisau pecundang, dan palu, memasukkan ketiga barang itu ke dalam ranselnya, dan menggantungkannya pada kerangka yang hendak masuk ke air. Persiapan hampir selesai, dan Wu Heng memandang yang lain. Apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Tetua peri berkata, pisau ukir itu punya tingkat keberhasilan tertentu. Kalau pertama kali tidak berhasil, kau perlu mencobanya beberapa kali lagi. Wu Heng terus menatap tetua kurcaci itu, yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Turun, turun dulu. Wu Heng menepuk bahu kerangka itu. Kerangka itu melompat dan terjun ke laut dengan bunyi cipratan, lalu berenang di bawah air. Wu Heng berkata, Philippa akan memimpin kapal, dan kedua tetua akan memimpin pasukan untuk menjaga sekeliling. Jika ada target yang mendekat, kita bisa menyerang terlebih dahulu. Ya, semua orang menjawab dan segera bubar sesuai perintah. Wu Heng kembali ke kabin dan berkata kepada para hantu di ruangan itu, aku akan menggunakan kehadiran ilahi untuk merasuki kerangka itu. Xiao Xiao dan Benny akan mengikutiku ke dasar air. Glenda akan melindungi tubuhku. Jika ada bahaya, tubuh yang dirasuki itu akan melarikan diri. Bagus, jernih. Xiao Xiao dan Benny langsung menghilang melalui tanah. Dan Wu Heng juga melepaskan kehadiran ilahi. Dan kesadaran ilahinya turun ke kerangka yang menyelam. Roh itu terbangun dalam kerangka, dikelilingi oleh air laut keruh bercampur dengan pecahan kayu dan puing-puing. Kerangka ini adalah seorang ranger level 12 yang pernah menjadi bajak laut semasa hidupnya. Setelah berubah menjadi kerangka, ia masih memiliki kemampuan berenang. Sekalipun tubuhnya hanya kerangka, ia masih bisa berenang di air. Paman, apakah itu kamu? Xiao Xiao dan Benny juga terbang turun. Wu Heng mengangguk, menunjukkan bahwa itu adalah dia. Di sini, ikuti aku. Xiao Xiao melambaikan tangan dan berenang lebih dulu. Wu Heng mengendalikan kerangka itu dan mengikutinya dari dekat, sambil terus menyelam. Setelah waktu yang tak diketahui, bangkai kapal yang pecah terlihat menutupi dasar laut di bawah air keruh. Sekilas pandang mengungkapkan bahwa setidaknya ada 100 bangkai kapal. Beberapa hampir terkubur dalam lumpur dan pasir. Beberapa tertutup rumput laut dan teritip. Dan beberapa lebih baru dan lebih muda. Philippa mengatakan tidak ada bajak laut yang menemukan pulau itu. Kemungkinan besar kapal bajak laut yang ditemukan sudah ada di sini. Karena mereka sudah dekat dengan dasar laut. Mereka tidak perlu lagi memimpin jalan. Xiao Xiao dan Benny mengikuti kerangka itu ke bawah sambil mengobrol tentang spekulasi mereka tentang formasi ini. Cakar kerangka itu mendarat di dasar laut. Dan tiba-tiba perasaan benci datang dari reruntuhan kapal yang tenggelam di sampingnya. Rasa benci terpicu.
Wu Heng tiba-tiba menoleh dan melihat sepasang mata biru tua tengah menatapnya dari celah-celah kapal karam. Ah, gelombang! Xiao Xiao menoleh, terkejut, dan bersembunyi tepat di belakang Wu Heng. Benny juga memandang pihak lain dengan waspada. Makhluk humanoid, ditutupi rambut hitam panjang dan berantakan, hanyut dalam arus seperti bulu babi, bermata biru tua, dan cakar menempel di lambung kapal yang rusak, dengan kaki berselaput, seperti binatang. Apa? Saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ia benar-benar dapat hidup di dasar laut. Terlebih lagi, ketiga hantu itu telah memeriksa dasar laut dan dipastikan tidak ada monster seperti itu sebelum tadi malam. Apakah ini monster yang melindungi formasi? Atau mungkin, setelah setiap pusaran air, benda-benda ini tahu akan ada orang mati dan datang ke sini untuk mencari makanan. Pikiran demi pikiran muncul dari benakku. Wu Heng, monster level 9. Bukan masalah besar, kata Benny. Bukan masalah besar, seolah menanggapi kata-katanya. Tatapan biru satu demi satu muncul dari kapal-kapal yang terbengkalai di sekitarnya. Lebih jauh ke belakang, beberapa dari mereka melompat ke atap kapal yang tenggelam dan menatap sisi ini. Sekarang masalahnya menjadi besar, setidaknya ada 100 di antaranya, dan tidak nyaman bagi mereka untuk bergerak di bawah air. Jadi sulit untuk mengatakan apakah itu akan memengaruhi kemampuan saya untuk menghancurkan formasi tersebut. Paman, aku jamin tidak ada monster berbulu kemarin. Mereka pasti berlari dari dekat sini. Xiao Xiao memberi isyarat mengangkat tangannya seperti anak SD dan meyakinkan. Penny juga berkata, kemarin sebenarnya tidak ada. Wu Heng mengangguk dan segera melirik ke depan. Pola susunan yang terdeteksi oleh hantu itu muncul di hadapannya. Area terbuka di luar lumpur terbuat dari batu, yang diukir dengan pola yang rumit dan padat. Ini adalah pola arai. Meskipun Anda tidak memahami aspek ini, Anda dapat mengetahui bahwa ini adalah pola arai yang bekerja dengan cara terkait. Pada saat ini, monster berbulu mencoba bergerak maju. Wu Heng mendongak ke arahnya, lalu segera berhenti mendekat, tetapi dia hanya melambaikan tangannya dan melayang di tempat. Lalu, monster-monster berbulu di sekitar semuanya bergerak maju. Mereka menyerbu ke arahnya dengan cepat, seperti bola-bola wol yang tak terhitung jumlahnya, menyeret benang-benang padat dan berkumpul di sini. Brengsek, Wu Heng menunjuk kedua hantu itu, dengan cepat menunjuk ke pola susunan, lalu menunjuk ke monster yang mendekat. Apa maksudmu? Xiao Xiao melihat sekeliling. Benny berkata, mari kita tahan mereka sementara Wu Heng pergi. Menghancurkan formasi, bunuh, tak seorang pun boleh menindas ayahku. Teriak Xiao Xiao sambil berlari menuju monster berbulu di depannya. Usahanya berhasil. Lalu kepalanya pecah. Monster berbulu itu membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan beberapa gelembung, dan tubuhnya pun tenggelam. Namun, tidak seperti manusia, monster berbulu itu tidak langsung mati. Sebaliknya, tubuhnya terus berkedut dan masih berusaha berdiri. Ketahanan fisik yang begitu tinggi, lehernya terpelintir, tetapi dia belum mati. Tetapi satu hal baiknya adalah monster-monster ini masih dapat merasuki orang. Benny pun dengan cepat menyerbu ke arah monster berbulu yang mendekat dan dengan cepat memutar lehernya. Kerangka itu berenang cepat di dasar laut, dikelilingi monster-monster berambut hitam panjang. Sebelum mereka sempat mendekati kerangka itu, hantu-hantu merasuki mereka satu persatu, menghalangi dan melilit leher mereka. Wu Heng berenang dengan kencang, semakin dekat ke pola formasi. Seekor monster berbulu jatuh di depannya. Cakarnya masih mencengkeram ke depan dengan sekuat tenaga. Akhirnya, Wu Heng mendekati pola susunan itu, mengeluarkan palu dan pisau ukir dari ranselnya, lalu menghantamkannya ke pola susunan itu. Sial gelombang, pisau ukir meninggalkan bekas putih pada batu. Ding-dang-dang gelombang, jepret gelombang, sebuah retakan muncul di bagian tengah batu, menghancurkan keseluruhan pola susunan yang rumit itu. Gelombang energi menyebar, dan lingkaran sihir menjadi tidak efektif. Wu Heng berbalik dan berenang ke atas, lalu mencengkeram pergelangan kaki kerangka itu dengan cakarnya yang tajam. Kemudian, gulungan benang yang tak terhitung jumlahnya meliliti kerangka itu dengan erat. Penny berkata, terlalu banyak. Kita tidak bisa membunuh mereka semua. Wu Heng melemparkan pisau ukir ke samping,
meraih ranselnya dengan lengan kerangkanya, dan memutar tombol tas api peledak. Kemudian, lepaskan kehadiran ilahi dan kesadaran ilahi kembali. Di dalam kabin, Wu Heng berdiri lagi. Glinda, yang sedang membaca, meliriknya dan berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Ledakan gelombang. Sebelum dia sempat menjawab, ledakan besar terdengar di luar, dan kolom air setinggi beberapa meter menyembur ke langit. Kapal mulai berguncang hebat, lalu stabil. Mata Glinda melebar. Dia menjulurkan kepalanya, melihat ke lokasi ledakan, lalu menarik kembali kepalanya dan berkata, apakah ada bahaya di bawah air? Ada banyak monster berambut hitam di bawah, dan mobilnya hampir terbalik, kata Wu Heng. Saya masih merasa sedikit tertekan. Menurut Benny, monster-monster ini berada sekitar level 9 atau 10. Belum lagi dia sekarang sudah jadi pahlawan. Dulu waktu jadi kapten pun dia tidak begitu tidak berdaya. Anda juga perlu meledakkan bom untuk menghancurkan monster. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu kabin. Dan suara Philippa terdengar. Kapten Wu Heng. Ada ledakan di laut. Dan ada banyak mayat berambut hitam di laut. Wu Heng membuka pintu dan berjalan keluar. Philippa dan kedua tetua berdiri dengan cemas di pintu. Formasi telah terpecahkan. Semua orang harus waspada. Ada monster berambut hitam di bawah. Hati-hati menyerang kapal. Wu Heng memberi perintah sambil berjalan. Perintah itu diteruskan. Wu Heng berjalan ke dek dan bisa melihat beberapa mayat berambut hitam mengambang. Pada saat ini, hantu itu terbang kembali sambil membawa pisau ukir. Wu Heng mengambil pisau ukir itu dan mengembalikannya kepada tetua peri. Xiao Xiao merangkak ke dalam tubuh itu dan menceritakan kejadian berikut. Ledakan itu menewaskan sebagian besar monster berbulu, dan beberapa yang tersisa juga melarikan diri ke arah lain setelah ledakan dan menghilang. Setelah membagikan rekaman itu, Wu Heng melepaskan Xiao Xiao dan berkata kepada yang lain, monster-monster berbulu itu sudah kabur. Mereka mungkin tidak akan mendekat lagi. Hah, gelombang. Setelah mengatakan itu, suara lega datang dari belakang. Tetua peri berkata, Ketua, saya ingin membawa kembali 2 mayat monster untuk penelitian. Pergi. Keluarkan semua mayatnya, kata Wu Heng ke samping. Para kerangka, Sini dan Jumpi, terbang keluar, menyelamatkan mayat-mayat dari laut, dan membuangnya di dek. Para cendekiawan dalam tim yang memahami beberapa ilmu biologi mulai memeriksa. Wu Heng berkata, kalian simpan 2 untuk diri kalian sendiri, dan sisanya akan kubah menjadi kerangka. Mungkin akan berguna nanti. Penatua peri itu mengangguk, lalu membungkus tubuh itu dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Wu Heng melepaskan Battlefield of the Dead, mengubah semua mayat menjadi kerangka. Monster laut kerangka level 10. Tanpa rambut panjang di tubuh. Levelnya hanya sekitar 10. Fiturnya termasuk pergerakan bebas di bawah air. Turunkan kedua perahu dan cobalah area pusaran air. Lanjut Wu Heng. Pintu di bagian belakang fregat terbuka, dan sebuah perahu kecil dilepaskan, memasuki area tersebut untuk menjelajah. Setelah mencoba beberapa kali dan melihat tidak ada masalah, kapal perang itu mengitari tepian 2 kali lagi. Setelah memastikan bahwa pola formasi telah gagal, Wu Heng memerintahkan, maju, dekati pulau itu. Ya, jawab Philippa segera. Semua orang di tim arkeologi juga mulai bersemangat. Akhirnya kami bisa mendekati pulau itu. Terima kasih, Ketua. Kalau kau tidak datang, kami semua pasti sudah mati di sini. Tetua kurcaci itu datang dan berkata dengan hormat. Saat berada di Pulau Harta Karun, dia mengeluh karena terlalu lama menunggu pemimpin Wu Heng. Sekarang tampaknya beberapa hari ini telah menyelamatkan hidup mereka. Jika Wu Heng tidak ikut bersama kami tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Apalagi melakukan pekerjaan arkeologi. Wu Heng mengangguk. Jangan terlalu sopan. Kita semua adalah anggota asosiasi luar. Orang-orang di sekelilingnya menjadi lebih hormat. Sisa perjalanan berjalan sangat lancar. Kapal perang itu semakin mendekati pulau kecil di depan. Retakan di tengah pulau itu menghadap ke arah kerumunan. Dan tebing di kedua sisinya berupa batu hitam lembab yang tertutup lumut. Angin laut menderu masuk ke dalam celah, menimbulkan suara seperti hantu yang melolong.
Tak lama kemudian hantu itu kembali dari penyelidikan terlebih dahulu dan masuk ke dalam tubuh untuk membagikan gambar. Jauh di dalam celah itu, terdapat bangunan datar seperti benteng, dan samar-samar Anda dapat melihat tembok, menara pengawas, dan bangunan lainnya. Di balik tembok, ada sekelompok golem besi yang berlutut, mirip sekali dengan boneka di makam kapal, berlutut di tanah dengan tangan di atas kaki dan pedang panjang di sampingnya. Apakah ini kamp militer? Bab 902 Mengapa kamu baru saja bernyanyi? Dinding, menara panah, dan boneka yang tersusun rapi. Dilihat dari arsitektur keseluruhannya, bangunan ini memberi kesan seperti perkemahan militer atau benteng laut. Xiao-Xiao berkeliling di antara boneka-boneka dan kemudian masuk ke bangunan-bangunan bobrok di kedua sisi. Di dalam rumah yang berdebu dan bobrok itu, senjata-senjata berserakan dapat terlihat di mana-mana, tertutup lumpur dan lumut. Barang-barang lainnya sudah membusuk dan tercampur lumpur karena lingkungan yang lembab. Tidak ada hal istimewa yang dapat ditemukan. Jadi Xiao-Xiao langsung terbang keluar. Dia bergabung dengan dua hantu, Glenda dan Benny, dan menuju ke gedung di tengah di belakang boneka itu. Setelah memasuki aula, ketiga hantu itu berhenti sejenak dan melihat ke depan dengan terkejut. Di bagian terdalam, terdapat kursi batu yang ditutupi lumut. Di kursi tersebut, bersandar sosok tinggi mengenakan baju besi lapuk, yang tampak seperti zombie yang telah berubah wujud. Tepat ketika ketiga hantu itu mengira, itu hanyalah mayat, sesosok di depan mereka tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya secepat napas. Tanpa menunggu reaksi apapun, kolom cahaya level itu dengan cepat menghilang. Setelah beberapa menit, berkas cahaya itu muncul lagi dan menghilang. Itu seperti bernapas. Benny melambaikan tangannya, dan ketiga hantu itu berjalan mengelilingi mayat dan pergi melihat ke ruangan lain. Ada banyak barang dan senjata tersimpan di dalamnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya lain, ia berbalik dan pergi. Gambar yang dibagikan berakhir di sini. Wu Heng melepaskan Xiao-Xiao dari tubuhnya. Saya mulai memikirkan gambar yang baru saja dibagikan. Bentuk tubuh dan gaya baju zirah boneka itu sama dengan yang ditemukan di makam kapal sebelumnya, yang juga membuktikan bahwa kedua belah pihak berasal dari budaya yang sama. Boneka-boneka yang ditempatkan di halaman lebih terawat daripada boneka-boneka yang ditempatkan di makam kapal dan seharusnya masih bisa bergerak. Yang paling mengejutkannya adalah mayat di aula. Mayat itu tampak seperti mumi, dengan sisik-sisik di tubuhnya robek dan menggantung berantakan. Senjata-senjata di sampingnya juga tertutup karat tembaga tebal, dan badan ini benar-benar akan menampilkan seberkas cahaya yang rata setiap beberapa menit. Wu Heng sangat curiga terhadap kondisi pihak lain saat ini. Apakah ini transformasi menjadi Ghoul, atau cara lain untuk bertahan hidup? Saya bahkan meragukan apakah pihak lain masih memiliki kemampuan untuk bertindak. Namun yang pasti, kemunculan singkat kolom cahaya level tersebut dapat memastikan bahwa lawan berada pada level 18. Tidak banyak yang mengancam diriku. Ketua, pelatih binatang menemukan sebuah bangunan di depan, dan reruntuhannya memang ada di dalam, kata tetua kurcaci itu dengan gembira. Kapal perang itu maju di sepanjang retakan tanpa menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Penjinak binatang milik penjaga hutan juga menemukan lokasi reruntuhan, yang membuat semua orang bersemangat. Wu Heng berkata, di dalamnya ada kamp militer, yang dihuni hampir 100 boneka, masing-masing dengan kekuatan tempur profesional level 12. Boneka itu tidak memiliki kolom cahaya level, dan diperkirakan berada sekitar level 12, yang juga merupakan informasi yang diperoleh setelah pertempuran sesungguhnya di makam kapal. Boneka-boneka di sini semuanya memiliki gaya yang sama dan kemampuan bertarungnya tidak jauh berbeda. Ketika mereka mendengar bahwa ada hampir 100 boneka level 12, kegembiraan di wajah semua orang membeku. Aku curiga ini benteng sementara di laut. Ada musuh di dalamnya. Aku tidak yakin dia masih hidup, kata Wu Heng. Lalu mengulangi sosok yang muncul sesekali dengan pilar cahaya yang rata di dalamnya. Kedua tetua itu mengerutkan kening. Menurut spekulasi sebelumnya, situs ini sudah ada sebelum Vatikan menyatukan agama tersebut. Wayang tersebut masih terawat dan lingkaran sihir batu tersebut masih dapat digunakan. Hal tersebut dapat dimengerti.
Sungguh sulit untuk memahami bahwa masih ada orang yang hidup di dalam. Hantu mayat, tanya tetua kurcaci sambil menatap Wu Heng. Tidak bisakah kau membedakan apakah ahli nujum heroik adalah hantu atau bukan? Wu Heng menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Apakah itu hantu mayat? Sang tetua peri berpikir sejenak dan berkata, mungkin juga dia menggunakan semacam ritual untuk mengawetkan tubuhnya. Apakah perkumpulan Hongwenmu tidak punya catatan tentang ini? Tanya tetua kurcaci itu. Tetua peri berkata, aku belum memperhatikannya. Aku bisa memeriksanya nanti saat aku kembali. Apa gunanya memeriksanya jika kita kembali? Melihat mereka berdua tidak punya petunjuk, Wu Heng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tenang dan berkata, tidak perlu berdebat tentang ini. Ayo kita bersiap sesuai level. 18. Mempersiapkan. Seorang anggota masyarakat Hongwen berkata, Ketua, dua tetua, bukannya aku tidak percaya pada kekuatan kita. Tapi saat ini kita hanya punya satu kapal. Jika pertempuran yang akan datang merusak kapal ini, kita khawatir akan terjebak di pulau ini. Orang lain berkata, saya rasa karena formasi bawah laut sudah rusak, sebaiknya kita kembali dan memberitahu asosiasi terlebih dahulu. Lalu kembali lagi setelah melakukan persiapan yang cukup. Saat mereka berdua berbincang, yang lain pun ikut berdiskusi. Mereka percaya bahwa dengan satu pahlawan, dua tetua, dan sekarang begitu banyak profesional tingkat tinggi, mereka pada akhirnya akan mampu menghilangkan bahaya di dalam. Namun bagaimana jika kapalnya rusak? Dengan begitu banyak orang, bisakah mereka berenang kembali? Cara terbaik adalah memberitahu asosiasi dan bersiap untuk kembali. Diam. Lindungi saja kapalnya. Tidak ada bahaya sebesar itu. Kurcaci itu berbalik dan memarahi. Namun diskusi terus berlanjut. Wu Heng melirik semua orang dan melanjutkan. Jangan khawatir. Bahkan jika kapalnya rusak, aku punya kemampuan untuk membawa semua orang pergi. Diskusi pun mereda. Dan anggota yang sebelumnya mengusulkan ide untuk kembali berkata, saya percaya pada pemimpin. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena pemimpin sudah mengatakannya, saya tidak keberatan. Semua orang berbicara satu demi satu. Pada saat ini, Ranger tiba-tiba berkata, ada boneka di sana di reruntuhan. Banyak sekali. Semua orang memandang ke depan. Di dinding, sebuah boneka muncul, tertutup karat tembaga dan memegang pedang panjang. Melihat ke arah sisi ini dari jauh. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dari jarak yang begitu jauh? Kembalilah ke posisi kalian. Mereka yang di bawah level 12 akan membentuk tim masing-masing. Dan mereka yang di atas level akan membentuk satu tim. Tetua kurcaci itu memberi perintah dengan keras. Philippa duduk di dalam taksi. Kakinya yang memakai sepatu bot kulit bersandar di atas meja. Menggigit apel di tangannya. Memandang para anggota asosiasi di luar yang tampak hikmat dan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Dia menggigit buah itu sedikit dan berkata, putar senjatanya dan bidik ke depan. Kota Lopez, Konsorsium Lambang Ular, Letili, pemimpin peri yang ramping dan anggun, menatap dokumen di tangannya. Menjelang akhir tahun, jumlah pesanan reguler menurun drastis. Baik pasukan besar maupun beberapa kelompok tentara bayaran menabung untuk lelang akhir tahun. Tapi ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu, semua indikator saya jauh lebih buruk. Wu Henglah yang datang mengenakan topeng dan membantunya menyelesaikan pesanan dan cadangan emas yang tersisa. Memikirkan hal ini, Letili pun tersenyum. Seolah-olah para dewa telah mengirimnya untuk menyelamatkannya. Ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Letili mengumpulkan pikirannya dan berkata, masuk. Pintu terbuka dan seorang staf masuk. Asosiasi telah mengirimkan surat untuk Anda. Letili mengangkat alisnya, mengambil surat itu, dan berkata, tunggu di pintu sebentar. Aku ada surat yang harus kuantar nanti. Ya, jawab staf itu. Membuka pintu dan keluar. Begitu pintu tertutup, Letili tidak sabar untuk merobek amplop itu dan membaca isinya. Matanya mengikuti teks itu. Ketika melihat gedung opera bersedia dijadikan tempat pelelangan bagi kelompok lambang ular, Letili hampir berteriak kegirangan. Sebuah pulau yang aman dengan pahlawan yang memimpin. Hal ini dapat mengurangi biaya konsorsium secara signifikan.
Ia menarik napas dalam-dalam dan memeriksa kembali isinya. Selain menyetujui penyediaan tempat lelang bagi konsorsium, ia juga menanyakan apakah ada persyaratan tempat dan fasilitas lain yang bisa dinegosiasikan. Bagus sekali, kata Letili. Tulisan tangan surat itu cukup halus, dan dapat diketahui bahwa surat itu ditulis oleh seorang wanita. Selain itu, kalimat-kalimat dalam teks tersebut mengandung tanda baca dan kosakata yang hanya ditemukan di utara. Tampaknya mereka dibawa dari daerah utara kerajaan Yeko. Ku dengar dia menyukai wanita orc. Lain kali kita bertemu, aku mungkin akan menyiapkan beberapa telinga binatang atau beberapa aksesoris untuk menggoda pahlawan muda ini. Setelah memikirkannya secara acak, dia mengeluarkan beberapa surat dan mulai menulis. Setelah menulis semuanya, dia berkata ke pintu. Masuk. Pintu terbuka dan anggota staf sebelumnya masuk. Leitili berkata, surat-surat ini akan dikirimkan kepada pimpinan berbagai kelompok keuangan. Surat ini akan diberikan kepada asosiasi dan dikirim ke Treasure Island. Ya, staf itu mengambil surat itu dan berbalik untuk pergi. Pulau Harta Karun, rumah Lilith. Kepala pelayan berjalan di depan, diikuti oleh seorang manusia peri. Dia mengenakan baju kulit, tudung, dan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Tampak kelelahan. Memasuki aula, kepala pelayan tua itu berkata, Nona, Penatua Elinor ada di sini untuk mengunjungi Anda. Pria peri itu melangkah maju dan memberi hormat. Elinor, salam untuk pemimpin. Lilith melirik orang lain, melambaikan tangannya dan berkata, duduk. Pihak lain duduk dengan sopan, mengeluarkan hadiah yang tersegel, dan berkata, saya membawakan Anda anggur buah elf. Sekaranglah waktu yang tepat untuk meminumnya. Lilith melirik ke arah kepala pelayan, yang dengan hati-hati mengambilnya dan menyimpannya. Peri itu melanjutkan, suhu di Pulau Harta Karun sedikit lebih tinggi. Vampir tidak suka matahari, dan Pulau Harta Karun adalah tempat dengan hari-hari yang sangat panjang. Sulit membayangkan mengapa Lilith mau tinggal di sini. Lilith berkata, sesekali ada angin dan hujan, tapi itu tidak terlalu memengaruhi saya. Saya sudah terbiasa tinggal di sini, dan sebenarnya terasa lebih nyaman. Peri itu tidak menyangka jawaban ini dan mengangkat sebelah alisnya. Memang, di mana-mana sama saja. Kau hanya perlu membiasakan diri. Lilith menyesap tehnya dan bertanya, apa rencanamu datang ke pulau ini? Peri itu segera berkata, Ketua, saya telah ditunjuk sebagai pembawa Panji Laut Zamrud oleh suku kita. Saya baru saja tiba di sini hari ini. Pembawa bendera. Lilith mengangkat alisnya dan menatap orang lain itu lagi. Seorang pendekar pedang tingkat 18 dari para elf Elinor. Ia bertugas sebagai penatua di markas besar asosiasi. Dia seorang peri, tetapi juga seorang penganut gereja. Atur dia untuk datang ke pulau sebagai pembawa bendera. Wu Heng telah melakukan pekerjaan dengan baik saat menjadi pembawa bendera. Sekarang setelah kau di sini, kau harus melakukan pekerjaanmu dengan baik, kata Lilith. Saya mengerti. Saya akan pergi ke asosiasi nanti, bertemu dengan diaken setempat, lalu mulai bekerja, kata peri itu. Lilith meliriknya dan berkata lebih belak-belakan. Departemen ini mengoordinasikan hubungan antara Wu Heng dan Tahta Suci. Jangan ikut campur, dia jauh dari Tahta Suci. Tapi aku tidak bisa menghentikannya berurusan dengan orang-orang di Pulau Harta Karun. Mata para elf terfokus dan mereka mengerti artinya. Jadi begitu, Lilith mengangguk dan melanjutkan. Apakah ada tempat tinggal? Saya akan tinggal di asrama asosiasi selama 2 hari ke depan, lalu memeriksa harga rumah di pulau ini. Pilih lokasi yang lebih baik, akan lebih nyaman untuk ditinggali. Ya, fregat itu terus melaju. Dinding di kejauhan sudah dipenuhi boneka-boneka yang dilapisi karat tembaga. Xiao-xiao, Benny, awasi mumi itu dan beritahu aku jika terjadi sesuatu, kata Wu Heng ke samping. Oke, sebuah jawaban datang dari udara, dan kedua hantu itu langsung terbang keluar. Semua anggota asosiasi berada dalam kekacauan. Mereka berpencar mencari tempat, membentuk tim, dan bersiap untuk bertarung. Suara Pilipa terdengar dari interkom. Kapten Wu Heng, senjata kapal sudah disetel. Mau tembak dulu. Fregat ini terutama dilengkapi dengan 2 senjata.
Yang satu adalah meriam Angkatan Laut 127 mm dan yang satu lagi adalah sistem senjata jarak dekat pertahanan udara. Meriam Angkatan Laut 127 mm memiliki jangkauan 10.000 meter, yang cukup untuk memenuhi jangkauan saat ini, dan mungkin bahkan agak terlalu dekat. Wu Heng melirik laras senjata yang telah disesuaikan dan mengeluarkan mantra Summon Rain of Arrows. Saat mereka semakin dekat, para anggota asosiasi menjadi lebih serius dan gugup. Sekarang setelah kita sampai di sini, kita tidak akan mundur lagi. Biarkan potongan-potongan besi tua ini melihat tekad kita. Sang tetua kurcaci berteriak keras untuk menyemangati semua anggota. Gua yang dalam itu telah menempa harapan bagi kita. Palunya berayun dan percikan api beterbangan. Ketekunan adalah pandangan kami. Sekarang terompet pertempuran telah berbunyi. Dan keberanian berkobar di dadaku. Kemudian terdengar lagu perang sang pemburu. Dan seluruh kapal, termasuk anggota masyarakat Hongwen, mulai bernyanyi bersama. Bergema di lembah yang rusak. Setelah mengucapkan mantra, Wu Heng mengabaikan anggota yang siap bertempur dan menekan interkom. Pilih Pak, bidik lebih akurat. Jernih, ledakan gelombang, raungan yang memekakkan telinga itu langsung menenggelamkan suara nyanyian. Peluru ditembakkan dari moncongnya. Dan dengan tambahan, Summoning Rain of Arrows, peluru tersebut seperti peluru senapan, yang dengan cepat menyebarkan peluru yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum yang lain bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, ledakan gelombang, detik berikutnya, benteng di kejauhan tampak meledak, dilalap api dan ledakan, dan asap tebal membubung ke langit. Gunung-gunung batu di kedua sisi mulai bergetar hebat. Batu-batu itu berguling ke bawah dengan suara keras, menimbulkan gelombang dan menyebabkan kapal fregat bergoyang sedikit. Nyanyian di atas perahu berhenti, dan semua orang yang siap bertempur membuka mata lebar-lebar dan menatap pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Apa yang baru saja terjadi? Sebuah benteng menghilang begitu saja. Lalu, apa saja persiapan yang kita lakukan sebelumnya? Si tetua kurcaci menepuk-nepuk telinganya yang masih berdengung. Berjalan mendekat dan bertanya dengan ragu. Ketua, apakah kita melakukan ini? Ya, untuk menghindari korban. Jawab Wu Heng. Ini lebih dari sekadar mengurangi korban. Sisi yang berlawanan rata dengan tanah. Sang penatua peri melirik ke area yang masih tertutup asap tebal dan mengangkat alisnya. Sudah seperti ini, apa gunanya mempelajari sejarah kuno? Suara Pilipa terdengar dari interkom. Mengapa kamu bernyanyi tadi? Wu Heng dan tetua peri menatap tetua kurcaci, yang terbatuk ringan dan menekan interkom. Saya hanya bernyanyi untuk bersenang-senang. Oh, di dalam benteng yang jauh, Xiao Xiao dan Benny mengambang di aula dalam. Menatap sosok di depan, sinar cahaya terus muncul dan menghilang secara berirama. Terdengar ledakan. Pasir dan kerikil padat melesat masuk ke dalam gedung bagaikan peluru, berderak dan mengenai tubuh yang duduk di kursi batu. Tubuh keriput itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah akibat benturan pasir dan kerikil. Xiao Xiao menatap Benny dan menunjuk ke arah mayat, sambil menyatakan bahwa dia tidak akan dibunuh oleh batu itu. Benny pun menggeleng-gelengkan kepalanya, mengisyaratkan jika ia memang akan mati. Ia pasti sudah mati sejak lama. Jika tidak, ia tidak akan terbunuh oleh batu itu. Tepat saat kedua hantu itu berkomunikasi dalam bahasa isyarat, tiba-tiba, saya melihat sesosok tubuh jatuh ke tanah, tetapi tiang cahaya yang sejajar itu tidak menghilang. Dia berdiri dengan gemetar, sebuah retakan muncul di atas kepala, dan tubuh berdaging merangkak keluar dari sana seolah-olah tengah berganti kulit. Ia berubah menjadi sosok seorang pria parubaya dengan rambut hitam. Tingkat kolom cahaya ditingkatkan lagi ke tingkat 19. Lalu, lelaki itu tiba-tiba menoleh. Sebuah mata muncul di antara kedua alisnya, dan dia menatap hantu tak kasat mata itu. Bab 903 ini buku keterampilan. Fregat, setelah serangkaian pengeboman, asap tebal mengepul ke angkasa, dan di bawah asap dan debu, samar-samar terlihat tanah terangkat dan pecahan-pecahan boneka. Boneka-boneka yang kukira sulit diatasi, semuanya hancur berkeping-keping di depan mataku. Saat para anggota asosiasi menonton, mereka selalu merasa seperti tidak melakukan apapun di sepanjang jalan dan hanya ikut-ikutan saja. Tentu saja ini bukan hal yang buruk.
Jauh lebih baik daripada bertarung dengan bongkahan besi ini. Ada pantai dangkal di depan. Bersiaplah untuk turun ke darat. Suara Philippa terdengar. Jika dilihat dari dek, Anda dapat melihat area dangkal yang panjang jauh dari pantai. Anda masih dapat melihat terumbu karang di bawahnya, yang diperkirakan menutupi lutut dan pergelangan kaki manusia. Ketika orang-orang mendengar berita itu, mereka gembira dan mulai bersiap untuk menaiki kapal. Wu Heng berdiri di belakang, masih menunggu kabar dari hantu itu. Paman, mayat itu masih hidup. Dia Paman Bao Liandeng. Teriakan kecil terdengar di udara. Beberapa profesional asosiasi di dek terkejut oleh teriakan tiba-tiba itu, dan segala jenis senjata dikeluarkan. Aku hantu. Jangan gugup, Wu Heng menjelaskan sambil mengerutkan kening. Mayat itu pastilah mumi di dalam gedung, yang sinar cahayanya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Kebangkitannya juga diharapkan, namun bagaimana Anda menentukan siapa pamannya? Hah, gelombang. Tanpa menunggu untuk bertanya, tiba-tiba kepulan asap dan debu mengepul ke langit di kejauhan. Lalu seberkas cahaya datang seperti bola meriam dan mendekati kapal dalam sekejap mata. Murid-murid semua orang menyusut. Tetua kurcaci mengandalkan reaksi pemburu terhadap bahaya yang tiba-tiba, memutar pinggangnya dan perisai hitam besi itu dilempar langsung seperti pelempar cakram. Perisai itu berkelebat di udara, dan lapisan lingkaran cahaya keemasan muncul di permukaannya. Bang, gelombang. Terdengar suara dentuman pelan. Perisai itu bertabrakan dengan benda terbang, menimbulkan percikan api yang besar. Dan jijik, gelombang. Perisai itu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan objek yang datang juga menyimpang dari arahnya, menusuk tanah di air dangkal dengan bunyi dentang. Semua orang memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa itu adalah tombak yang dilapisi karat tembaga tebal. Ujung tombaknya menembus batu hitam, disertai suara retak, tanda pecah. Batuan itu retak lapis demi lapis, dengan jaringan retakan yang rapat. Perunggu Changyu kembali terbang ke udara dan menuju benteng di depan. Di tengah asap dan debu yang berangsur-angsur menghilang, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar, meraih tombak, dan melihat ke sini dari kejauhan. Tingginya sekitar 1,8 meter, dan rambut hitamnya mulai tumbuh dengan jelas. Awalnya pendek, lalu perlahan-lahan tumbuh hingga sebahu. Tubuh bagian atasnya telanjang, dengan rok yang lapuk dan rusak menjuntai di pinggangnya. Tempat yang paling istimewa adalah mata ketiga di antara kedua alis. Sekarang saya mengerti mengapa Xiao Xiao mengatakan dia adalah Paman Bao Liandeng. Dia mayat, dan dia masih bisa melihat kita. Xiao Xiao berbicara sangat cepat seolah-olah dia sedang mengeluh. Rambut hitam, 3 mata. Penatua peri itu menatap lurus ke depan dan bertanya dengan lembut. Ketua, apakah Anda mengenalnya? Saya tidak mengenalnya, jawab Wu Heng. Tetua peri itu berteriak ke depan. Kau tinggal di pulau ini. Kami dari asosiasi. Mengaum gelombang. Pria bermata 3 itu meraung bagaikan binatang buas, menendangkan kakinya, dan menyerbu ke depan sambil membawa tombak. Berkelahi, desir-desir gelombang. Anak panah melesat ke depan, dan para cendekiawan di kapal merobek gulungan-gulungan buku satu demi satu. Lalu bola api, petir, dan mantra sihir lainnya melesat ke depan. Lelaki bermata 3 itu mengayunkan tombaknya dengan liar di depannya, menangkis beberapa anak panah, dan tubuhnya juga melakukan gerakan menghindar. Semua orang mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak memiliki keterampilan bertarung dan tampaknya tidak terlalu pintar. Namun langkah pihak lain masih belum berhenti. Ikuti aku dan bunuh mereka, teriak tetua kurcaci itu. Sambil memegang kapak di satu tangan dan perisai di tangan lainnya, ia melompat ke air dangkal, menginjak air laut dan menyerbu ke depan, dengan gelombang udara panas bergulung di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, beberapa anggota Hunter juga bergegas maju dengan senjata di tangan. Saat kedua pihak mendekat, si tetua kurcaci melompat tinggi dan menebas kepala dengan kapak perangnya. Sial, gelombang. Pria bermata 3 itu memegang tombaknya secara horizontal di atasnya, menghalangi serangan lawan. Mati. Pemburu lain menusuk jantungnya dengan pedang panjang di sisinya. Pria bermata 3 itu melepaskan tangannya, meraih pedang tajam itu, mengangkat kakinya, dan mengayunkannya.
Tubuh si pemburu langsung terpental mundur, berguling, dan jatuh ke laut dalam. Pemimpin kurcaci itu menjentikkan tombak di tangannya dan menghantamkannya. Rasa krisis muncul di hatinya, yang langsung berubah menjadi amarah yang membara. Perisai itu berhadapan dengan Chang Yu yang terjatuh, dan kapak perang menebas pinggangnya. Mati, bang gelombang puff. Suara benturan dan tusukan terdengar hampir bersamaan. Perisai yang diangkat kurcaci itu hancur seketika, dan tombak itu menghantam bahunya bagai cambuk besi. Seluruh bahunya runtuh seketika, dan tulang-tulang putihnya menembus daging, menamparkannya. Kapak perang yang menghantam pinggang lelaki bermata tiga itu pun meledak dan mengeluarkan api yang membakar. Tubuh pria itu dibakar hingga hangus. Mata semua orang terbelalak. Tetua pemburu asosiasi itu mengalami kerusakan perisai dan separuh bahu akibat pukulan ini. Sekalipun ia minum lebih banyak obat, akan sulit untuk kembali bertempur dalam waktu singkat. Wuus gelombang. Suara pesawat terbang yang menerobos udara terdengar, dan dua sosok kerangka mengepakkan sayapnya dan menyerbu. Tubuh kerangka itu tiba-tiba membesar di udara, berubah menjadi unicorn yang panjangnya lebih dari 3 meter. Dengan suara, "Bang!" ia menjatuhkan pria itu. Si kerangka melompat, mencengkeram si tua kurcaci di tanah, lalu membantingnya ke belakang. Dengan bunyi cipratan, ia jatuh ke air dalam di depan perahu. Yang lain masuk ke air dan memancingnya keluar. Si kurcaci memuntahkan air dan bergumam. Ada yang salah dengan senjatanya. Pasti ada yang salah. Yang lainnya membuka ramuan dan gulungan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dentang-dentang gelombang bang-bang gelombang. Suara pertempuran sengit terus berlanjut. Dua kerangka level 20. Satu berdiri di depan sambil mengacungkan tinju. Sementara yang lain mencari peluang di belakang. Menghunus dua pedang di tangannya. Tepat ke titik vital. Tengkorak itu memiliki atribut yang tinggi dan cukup terkoordinasi. Untuk sementara waktu, lawan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Dan luka-luka terus muncul di kulit tubuhnya. Pergilah. Bekerja samalah dengan pemimpin kerangka dan bunuh musuh secara langsung. Melihat situasi sudah kondusif, sesepuh Hong Wenhui mengambil alih komando medan perang dan memerintahkan penyerangan dilanjutkan. Semua orang berganti ke busur dan panah, serta beberapa alat peraga dan gulungan dengan status negatif, dan mulai mengambil kesempatan untuk menggunakannya pada target. Pada saat ini, lelaki bermata tiga itu meraung, dan tubuh kedua kerangka itu tiba-tiba menegang, dan api jiwa mereka bergoyang. Pada saat yang sama, dia mengetukkan kakinya pelan, berjalan mengitari kerangka itu, dan muncul di antara kerumunan di belakangnya. "Mundur! Mundur!" teriak orang tua itu. Detik berikutnya, pria itu mengarahkan tombaknya, dan air laut mengembun ke atas, membentuk serangkaian penjara air yang menyelimuti anggota asosiasi. Dalam beberapa tarikan napas, bola mata seseorang berputar ke belakang dan tubuhnya perlahan menjadi lemas. Dia penyihir merapal mantra. "Tolong dia! Cepat bantu dia!" teriak seseorang ketakutan. Para cendekiawan yang tinggal di kapal segera mencari-cari di gulungan-gulungan yang mereka bawa, berharap menemukan kemampuan untuk mematahkan mantra atau menyelamatkan orang. Levelnya masih meningkat dan hampir mencapai titik kritis level 19. Benny mengingatkan. Mata Wu Heng juga terpaku. Lelaki di depannya menjadi semakin terampil dalam gerakannya. Dan dari gerakan terburu-buru yang sembrono pada awalnya, ia mulai menggunakan sihir. Dia sedang memulihkan ingatannya dan juga memulihkan kekuatannya. "Bekerja samalah denganku dan bunuh dia dulu." Begitu Wu Heng selesai berbicara, sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kakinya dan sosoknya muncul di medan perang. Sebelum lawan bisa bereaksi, petir telah mengenai dada target. Tubuhnya terlempar mundur, dan efek petir pun menjalar ke permukaan air di bawah kaki lawan. Hah, gelombang, penjara air, yang memenjarakan yang lain hancur, dan lelaki itu berdiri lagi. Air laut mengapung ke atas lagi, mencoba membentuk penjara air dan menjebak Wu Heng di tengahnya. Lingkaran sihir itu menyala, dan tubuhnya berubah posisi sebelum penjara air terbentuk. "Jangan biarkan dia berkeliaran," kata Wu Heng langsung. Saat hantu-hantu itu mendekat, mata ketiga lelaki itu langsung melihat ke arah di mana ketiga hantu itu menyerang. Dan dia menghindar dengan cepat, mencoba menghindari dirasuki oleh pihak lain.
Namun detik berikutnya, Glenda menjadi orang pertama yang merasukinya dan melemparkan tombak di tangannya ke depan. Wu Heng menangkapnya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, dan pada saat yang sama melepaskan teknik pemanggilan guntur. Guntur dan kilat yang dahsyat menyambar bagaikan hukuman dari langit. Guntur dan kilat berhenti, dan tubuh pria itu hangus. Asap hitam keluar dari mulut dan hidungnya, dan ia pun jatuh dengan kepala terangkat. Mati, tanya Glenda. Bukankah dia Paman Chen Xiang? Kenapa dia bahkan tidak bisa mengalahkan pamanku? Kamu dari siapa? Wu Heng memutar matanya ke arahnya. Benny bekerja sama dan berkata, Wu Heng semakin kuat. Tepat ketika seseorang memiliki 3 jiwa dan wajahnya penuh kegembiraan. Detik berikutnya, ekspresi ketiga hantu itu berubah. Wu Heng, lihat dia, teriak Glenda. Ketika Wu Heng menoleh, dia melihat tubuh yang terbakar itu mulai menyusut, seolah-olah kehilangan cairannya, dan penampilannya semakin menyerupai hantu mayat. Sinar cahaya mulai muncul lagi dari waktu ke waktu. Benny mengingatkan. Mata Wu Heng menyipit. Artinya dia masih hidup dan ada kemungkinan baginya untuk hidup lagi menggunakan metode ini. Tidak bisa menahannya. Lompat dan penggal kepalanya. Lou Tiao Tiao mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dan dengan bunyi, bang, darah hitam lengket mengalir keluar dari lukanya seolah-olah menutupi kulit yang keras. Benny melanjutkan. Frekuensi sinar level meningkat. Dia akan keluar lebih awal. Tiao Tiao mengayunkan pedang panjang di tangannya ke bawah berulang kali. Berdeguk gelombang. Dengan pukulan keempat, kepala terlepas sepenuhnya dari leher dan jatuh. Lalu, sesosok hantu yang sedang berjuang dan kebingungan keluar dari tubuh itu dan mencoba melarikan diri. Ke samping, dia baru saja melarikan diri kurang dari 2 meter ketika dia dikelilingi oleh 3 hantu dan ditelan dan menghilang. Jiwa kita telah ditelan. Sudah berakhir, kata Glenda sambil terbang kembali. Kita sungguh kuat. Kakek kurcaci itu bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Kita langsung membunuhnya. Xiao Xiao membusungkan dadanya. Meskipun kita telah mengalami banyak hal seperti ini bersama-sama, tetap saja kita merasa senang karena telah mencapai kemenangan. Wu Heng mengeluarkan tikar jerami dan berkata, bungkus mayatnya. Tiao Tiao mengambil kepala itu dan meletakkannya di samping tubuh, lalu membungkusnya dengan tikar jerami. Wu Heng menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Keren gelombang. Suara tetua peri terdengar dari interkom. Ketua, apakah pertempuran sudah berakhir? Wu Heng menekan interkom. Sudah berakhir. Kemarilah. Pada saat ini, sisa orang kembali ke fregat. Dan untuk menghindari dampak, kapal juga menjauhkan diri dari sisi ini. Mendengar jawabannya, terdengar sorak-sorai dari seberang. Tetua kurcaci itu berkata cepat, kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang. Fregat itu mendekat lagi, dan 2 tetua datang dengan cepat. Tetua kurcaci itu diperban. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat profesional seorang, patah tulang tidak dapat disembuhkan secara langsung dengan minum obat. Ketua, apakah Anda terluka? Pemimpin kurcaci itu melangkah maju dan bertanya. Saya juga merasa emosional. Pemimpin yang baru dipromosikan ini sungguh kuat. Guntur menyambar dari langit. Tak peduli levelmu, kau takkan mampu menahan hantaman sekuat itu. Sekarang dapat dilihat bahwa hantu itu memiliki kemampuan pengintaian yang kuat. Peralatan di tangannya dapat menumbangkan benteng, dan kekuatannya sendiri bahkan lebih mengerikan. Penilaian terhadap kantor pusat masih berdasarkan fakta. Jika orang seperti itu tidak diizinkan menjadi pemimpin, akan lebih berbahaya lagi jika ia dibebaskan. Tidak apa-apa. Tubuh ini milikku. Apa ada masalah? Tanya Wu Heng. Kedua tetua itu saling berpandangan dan mengangkat alis mereka. Siapa yang berani mengatakan ada masalah dengan ini? Tetua peri itu tersenyum dan berkata, tentu saja, tidak masalah. Apakah aku perlu menuliskannya di laporan? Tulislah dengan jujur, itu hanya mayat. Mari kita lihat apakah itu bisa dihitung sebagai jasa, kata Wu Heng. Musuh di atas level 18 dapat dihitung sebagai orang berprestasi kelas 1. Untuk bisa mengalahkan tetua kurcaci seperti ini dengan satu pukulan, sudah pasti ia harus menjadi seorang profesional di atas level 18. Tetapi situasi kali ini agak istimewa, dan Wu Heng menemaninya. Jadi sulit mengatakan apakah akan dihitung dengan cara ini.
Mendengar hal itu, keduanya gembira. Setidaknya masih ada kesempatan untuk dihitung sebagai jasa yang berjasa. Baik, Ketua, jawab keduanya serentak. Bangunannya ada di dalam. Kalian harus bersiap dan mengatur orang untuk melakukan pekerjaan arkeologi, kata Wu Heng. Baiklah, aku akan mengatur orang-orang sekarang dan bersiap-siap untuk masuk, kata tetua peri itu. Lalu mulai kembali ke lokasi kapal dan memanggil yang lain untuk turun ke darat guna mempersiapkan penggalian arkeologi. Wu Heng adalah orang pertama yang melangkah melewati reruntuhan dan berjalan ke aula di belakang. Xiao Xiao berdiri di samping, bertindak sebagai pemandu. Mayatnya tergeletak di sini. Lalu ada ledakan di luar, dan batu-batu yang beterbangan menimpanya. Oh, lalu dia mengupas lapisan kulit di sini, seperti mengupas udang. Wu Heng melihat ke sisi kursi batu dan melihat kulit yang robek. Apakah itu membantu? Tanya Glenda. Wu Heng memeriksanya dan tidak menemukan informasi panel yang muncul. Satu-satunya kemungkinan adalah informasi tersebut digunakan sebagai bahan ritual. Simpan dulu. Percuma saja dibuang. Wu Heng meminta Tiao Tiao untuk mengemasnya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian 3 jiwa dari 1 orang terus bergerak menuju ruangan terdalam. Tata letak interiornya relatif sederhana. Asrama dan ruang luar terpisah. Beberapa jejak furnitur masih terlihat di ruang luar, dan kayu, kain, dan barang-barang lainnya sudah lapuk. Hanya beberapa artefak perunggu, cangkang kura-kura, dan tulang yang hampir tidak terawetkan karena kelembaban. Ada beberapa pola burung dan hewan yang diukir di atasnya. Wu Heng melihatnya satu persatu, dan memastikan bahwa itu bukan benda langka atau properti. Jadi dia tidak mengambilnya. Menyerahkannya kepada orang-orang dari masyarakat arkeologi Hongwen. Wu Heng, masuklah dan lihatlah, teriak Glenda dari ruang dalam. Wu Heng masuk dan bertanya, apa yang kamu temukan? Ada beberapa pelat logam di sini dengan beberapa kata tertulis di atasnya, kata Glenda. Wu Heng mengikuti instruksi pihak lain dan menemukan pelat logam yang disebutkannya. Secara keseluruhan ada 6 keping yang dirangkai menjadi satu. Dan Wu Heng mengangkat alisnya saat melihat kata-kata di sana. Skrip tulang Oracle, dia memang senior di duniaku. Setelah Wu Heng membalik bagian pertama, perintah panel tiba-tiba muncul. Teknik Zeyin, deskripsi, memiliki kekuatan untuk mengendalikan air, dan dapat memanipulasi air sungai, danau, dan laut untuk penggunaan sendiri. Sial, ini buku keterampilan. Bab 904 Tombak Perunggu. Masuk akal jika Anda memikirkannya, dan tidak seorang pun menetapkan bahwa keterampilan harus dicatat di atas kertas. Ia dapat direkam pada pelat besi dan diwariskan. Keterampilan profesi kuno. Wu Heng masih sedikit bersemangat, tetapi dia tidak tahu apa efek dari skill itu. Setelah menjadi pahlawan, Anda memerlukan beberapa keterampilan tingkat tinggi untuk meningkatkan efektivitas tempur Anda. Saya terus melihat melalui pelat besi yang tersisa. Tetapi tidak ada petunjuk keterampilan baru yang muncul. Keenam lempeng besi ini mencatat suatu keterampilan. Terdapat titik-titik yang sesuai di sudut-sudut lempeng besi tersebut. Dengan sedikit perbandingan, Anda dapat mengidentifikasi urutan halaman pertama dan halaman kedua. Apa yang tertulis? Glenda melihat kegembiraan di wajahnya dan tahu itu pasti sesuatu yang baik. Jadi dia bertanya dari samping. Wu Heng menyeka lumpur dari pelat besi dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Buku keterampilan. Ini buku keterampilan. Glenda sedikit terkejut dan bertanya, apakah teksnya dari duniamu? Kenapa berbeda? Glenda mempelajari sistem penulisan dunia modern dan menerjemahkan semua novel detektif hebat. Seharusnya itu adalah aksara tulang peramal, kata Wu Heng. Glenda menatap Xiao Xiao, yang mengangkat bahu dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Ini adalah jenis tulisan yang sangat awal. Tulisan yang kita gunakan sekarang telah berubah sedikit demi sedikit. Jelas Wu Heng. Glenda mengangguk. Dan Benny berkata dengan nada menyanjung. Wu Heng cukup berpengetahuan. Xiao Xiao terus bertanya. Apakah ini juga bisa menjadi buku? Wu Heng berkata. Itu wajar. Untuk mengawetkan sesuatu lebih lama. Orang-orang zaman dahulu akan mengukir benda-benda yang ingin mereka wariskan di atas batu atau logam. Oh, Xiao Xiao mengangguk tanpa sadar. Wu Heng melanjutkan.
Lihatlah sekeliling dan temukan apapun yang ada catatan tertulisnya. Jangan tinggalkan apapun. Oke, Xiao Xiao setuju. Dua jiwa lainnya juga mengangguk dan mulai mencari ke arah yang berbeda. Wu Heng tetap tinggal di asrama dan melihat sekeliling. Asrama itu tidak besar, sekitar 30 meter persegi, dan keseluruhan bangunannya berbentuk persegi panjang. Guci tembikar dan sejumlah perkakas logam dapat ditemukan di berbagai lokasi, tetapi nilainya terbatas. Ketiga hantu itu tidak mendapatkan banyak keuntungan. Setelah mencari di sisa ruangan, mereka tidak menemukan artefak yang tampak istimewa, juga tidak menemukan panel berisi barang langka atau buku keterampilan. Hanya menyimpan satu buku keterampilan. Beberapa orang kecewa, ketuk-ketuk-ketuk gelombang, terdengar suara langkah kaki yang kacau, dan tim arkeologi berjalan memasuki aula dari luar. Wu Heng juga berjalan keluar dari ruangan dalam. Tetua peri itu mempercepat langkahnya dan maju ke depan. Berkata, "Ketua, kita semua sudah siap. Sekarang kita bisa mengumpulkan dan menata artefak." Wu Heng mengangguk. "Kalian ahli dalam hal-hal ini. Bagi saja tugas di antara kalian." "Baik, Ketua." Wu Heng berpikir sejenak lalu melanjutkan. "Jika kamu menemukan artefak yang ada tulisannya, mintalah seseorang memberitahuku agar aku bisa mempelajarinya." "Baik, pemimpin." Tetua peri itu setuju lagi dan mulai memberikan tugas kepada yang lain. Lalu semua orang mulai bubar. Para pemburu menggunakan keterampilan eksplorasi mereka untuk mencari jebakan, ruang rahasia, dan beberapa tempat tersembunyi. Sementara orang-orang dari masyarakat Hongwen mulai terbagi menjadi beberapa tim dan mulai mengumpulkan dan mencatat artefak. Wu Heng berjalan keluar bersama hantu dan kerangka itu. Keluar dari benteng. Gunakan teleportasi untuk melompati perairan dangkal di tengah. Dan muncul di Dev Regat. "Ketua, para anggota yang tetap berada di Dev segera memberi hormat." "Baiklah. Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Jangan khawatirkan aku," kata Wu Heng. "Ya." Para anggota meneruskan tugasnya masing-masing. Setelah berjalan beberapa langkah, Philippa keluar dari kabin bersama kerangkanya. Ketika melihat Wu Heng, ia bertanya, "Ada apa di sana?" "Tidak ada yang istimewa. Banyak yang busuk," kata Wu Heng. Xiao Xiao juga terbang keluar dan berbisik. "Mungkin ada sesuatu yang langka di sana." Tim arkeologi itu masuk terlalu cepat. Mata Philippa berbinar. "Aku akan pergi melihatnya. Dan biarkan Minnie dan yang lainnya melihatnya juga." "Silakan. Dan berhati-hatilah." Wu Heng memberi instruksi. "Bagus." Philippa mengambil kerangka itu, turun dari perahu, dan berjalan menuju reruntuhan. Dalam perjalanan, ia menyalakan ponselnya dan berkata, "Minnie, Weyer, kita sudah di pulau. Biar kutunjukkan seperti apa di sana." Di buritan fregat terdapat helipad. Desain awalnya adalah sebagai landasan pendaratan bagi pesawat berbasis kapal induk. Tetapi sekarang sebuah kerangka naga terbang dipasang di sana. Efeknya serupa. Keduanya meningkatkan kekuatan udara kapal. Wu Heng menemukan ruang terbuka dan mengeluarkan tubuh pria bermata tiga. Tikar jerami dibuka dan kepala terguling ke samping. Pertarungan para profesional kuno masih membuatnya takjub. Mereka mampu melawan prajurit kurcaci dalam pertarungan jarak dekat, memiliki kekuatan fisik yang tinggi, dan mampu merapal mantra air. Profesi prajurit serba bisa yang sepenuhnya heksagonal. Hal yang paling aneh adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Nah, cara terbaik untuk memperpanjang hidup adalah dengan mengubah sang ahli nujum menjadi zombie. Meskipun dapat memperpanjang hidup, namun harganya sangat mahal, dan akan mengubah seseorang menjadi benda mati. Dia telah dibangkitkan, jadi rasanya lebih baik. Saya tidak tahu apakah itu keterampilan atau efek khusus. Pikiran itu terlintas cepat di benaknya, dan dia langsung melepaskan teknik pengendalian tulang kemayat itu. Daging dan darah mayat di depannya rontok, dan kerangka yang proporsional itu perlahan berdiri. Di bagian kepala, 3 rongga mata terlihat berkedip-kedip dengan api jiwa di dalamnya. Prajurit kerangka roh level 19. Mayat roh. Ling Hai adalah nama kerangka level 20. Seperti dugaanku, dia dulunya adalah seorang profesional level 20. Untungnya, saya membunuhnya dengan telak saat itu. Jika saya menunggu sampai dia pulih ke level 20, saya akan berada dalam bahaya.
Prajurit roh level 19. Atribut, konstitusi 55. Kekuatan 48. Kelincahan 52. Kecerdasan 35. Persepsi 61. Karisma 15. Ciri-ciri, kerangka berongga. Jiwa tingkat tinggi. Kekuatan tak tergoyahkan. Mata pikiran. Keahlian, spesialisasi pedang panjang, Master, spesialisasi tombak, Grandmaster, spesialisasi zirah sedang, Master. Momentum yang tak tergoyahkan. Memasuki mode bertarung. Tubuh tak terkekang oleh kondisi negatif apapun. Mata pikiran. Mendeteksi kebohongan. Melihat menembus ilusi. Dan melihat menembus objek tak kasat mata dan halus. Atributnya memang cukup seimbang. Tanpa ada kekurangan yang kentara. Dari segi karakteristik, unyielding momentum adalah kondisi diri sendiri. Setelah memasuki pertempuran, tubuh tidak terikat oleh kondisi negatif apapun. Ini masih dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran. Karakteristik kedua adalah mata pikiran, yang lebih dilebih-lebihkan. Ia dapat mengidentifikasi kebohongan, melihat melalui ilusi, melihat melalui ketidaktampakan, dan efek lainnya. Kecuali tidak dapat melihat tembus benda, Anda dapat melihat segala sesuatu yang dapat Anda lihat. Kapanpun kamu menginterogasi seseorang di masa mendatang, kamu bisa membawanya bersamamu, dan kamu tidak perlu menggunakan alat peraga apapun. Satu-satunya yang disayangkan adalah tidak ada keterampilan yang tersisa. Dia menggunakan skill air selama pertempuran dan berhasil menghancurkan perisai tetua kurcaci. Seharusnya dia masih punya 1 atau 2 skill tersisa. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang bertahan. Paman. Apakah dia Paman Chen Xiang? Tanya Xiao Xiao sambil melihat kerangka itu berdiri. Aku tidak tahu. Sepertinya tidak mungkin. Kata Wu Heng. Tidak ada informasi identitas pihak lain yang ditemukan di reruntuhan. Tetapi kemungkinan besar itu adalah Yang Jian. Satu-satunya yang cocok adalah ketiga matanya. Dan tidak ada yang cocok. Paman siapa? Tanya Benny dari samping. Menurut garis waktu yang disusun Wu Heng, profesional kuno ini hidup setidaknya 1500 tahun yang lalu. Tetapi Xiao Xiao terus menyebutkan siapa pamannya. Sepertinya kita saling mengenal. Xiao Xiao berkata, Chen Xiang. Ada kartun ini. Ibunya melanggar hukum langit dan dipenjara. Chen Xiang berusaha menyelamatkannya. Hukum surgawi. Tanya Glenda ragu. Itu adalah hukum surga. Dua jiwa lainnya tampak bingung. Dan Xiao Xiao melanjutkan. Surga adalah tempat para dewa tinggal. Dewa itu, aku akan mencarikan animasi ini untukmu saat kita kembali. Aku tidak mengerti. Xiao Xiao menyerah total. Skeleton selesai membaca. Wu Heng mengeluarkan tombak perunggu yang diperolehnya. Pada saat itu, Glenda merasukinya dan melemparkan tombak perunggu langsung ke arahnya. Tetapi dia bahkan tidak sempat melihatnya sebelum memasukkannya ke dalam ring. Itu juga harus menjadi senjata yang bagus. Patahkan tombak perunggu gunung, item langka. Efek, menghancurkan senjata, membelah formasi, dan meningkatkan pengendalian air. Efek samping, stagnasi meridian. Deskripsi, tombak ini dibuat dengan keahlian luar biasa dan menjalani proses peleburan dan penempaan khusus, yang menjadikan senjata ini memiliki karakteristik unik. Senjata penghancur. Baik itu pedang besi biasa atau baju zirah halus yang ditempa dengan hati-hati milik seorang jenderal, semuanya akan mudah hancur oleh kekuatan penuh tombak tersebut. Hancurkan formasi. Tombak masuk dan keluar dari tanah, menyebabkan medan atau formasi pecah dan hancur. Amplifikasi kontrol air. Mantra berbasis air akan diperkuat sebesar 20%. Meridian stagnasi bumi. Saat memegang senjata dan merapal mantra berbasis bumi, energi dalam tubuh akan dipulihkan seolah-olah terisi lumpur dan pasir, menjadi berat dan mengalir perlahan. Jika merapal beberapa kali, anggota tubuh akan terasa seperti terbungkus gumpalan tanah, dan gerakannya akan lambat. Bab 905 jelaskan padanya. Astaga, setelah melihat atributnya, Wu Heng sangat gembira. Keuntungan terbesar adalah senjata ini. Ada 3 kemampuan secara keseluruhan. Pou dapat menghancurkan senjata yang saling bertabrakan, yang juga menjelaskan mengapa pria bermata 3 menghancurkan beberapa senjata dengan tombaknya di awal pertempuran. Bukan kemampuannya, tetapi efek senjata ini.
Kemampuan kedua adalah Break the Formation. Kemampuan ini tidak ditampilkan dalam pertempuran, tetapi menurut pengantar, kemampuan ini dapat menghancurkan formasi, yang merupakan efek yang bagus. Poin ketiga adalah peningkatan sihir air. Peningkatan 20% bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan tongkat yang dirancang khusus untuk profesi penyihir pun mungkin tidak dapat mencapai peningkatan sebesar itu. Pembagian teknik yang dimilikinya di sini agak berbeda dengan pembagian faksi profesional saat ini. Jika itu adalah beberapa item langka saat ini, dia akan memperkuatnya dengan faksi, mantra, dan mantranya mencakup berbagai mantra dan gerakan yang berbeda. Senjata ini, di sisi lain, diperkuat oleh elemen air. Itulah yang seharusnya menjadi perbedaan antara profesional zaman dahulu dan profesional modern. Kebetulan saja saya juga memperoleh buku keterampilan kuno, yang akan memungkinkan saya menggunakan senjata ini saat-saatnya tiba. Efek sampingnya adalah vena stagnasi bumi. Saat menggunakan senjata ini untuk melepaskan skill elemen tanah, energi akan terblokir dan anggota tubuh akan terasa seperti terbungkus tanah. Alasan utamanya adalah karena aku tidak punya keterampilan yang berhubungan dengan bumi, tapi aku tidak takut sama sekali. Senjata ini bagus sekali, tapi karatnya agak tebal. Aku akan kembali dan minta Mini membersihkannya. Apakah kamu ingin memberikan tombak ini kepada pamanmu? Xiao Xiao terbang lagi. Wu Heng berkata dengan marah. Jangan sembarangan mengenali kerabat. Ibumu pasti akan memarahimu kalau mendengarnya. Kita sepakat untuk berada di pihak yang sama. Kau tidak boleh memberi tahu ibuku. Xiao Xiao segera mencoba berdamai dengannya, lalu cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Dia sepertinya tidak terlalu kuat menggunakan tombak. Kurasa aku bisa mengalahkannya. Wu Heng berkata, aku ingin menggunakannya sendiri. Aku akan membelikannya senjata bergagang panjang lagi saat aku kembali. Dua hantu lainnya juga melihat ke atas. Kau seorang penyihir. Apa yang kau lakukan dengan itu? Tanya Glenda. Benny juga berkata, sudah lama sejak terakhir kali kamu berlatih pertarungan jarak dekat. Menyerang ke depan tidak hanya akan meningkatkan bahaya, memberikan nyawa. Ringkasan singkat, Wu Heng memutar matanya ke arah San Hun dan berkata, senjata ini juga memperkuat mantra air. Setelah aku mempelajari keterampilan yang kudapatkan hari ini, senjata ini pasti akan berguna. Lagi pula, coba pikirkan, kita semua tahu bahwa penyihir lemah dalam pertarungan jarak dekat. Musuh pasti tahu ini juga dan akan melakukan apapun untuk menyerang dalam pertarungan jarak dekat. Aku bisa menembakkan tombakku seperti naga. Glenda menatapnya sejenak dan berkata, asalkan kamu bahagia. Apa yang sedang kamu lihat? Tanya Wu Heng. Xiao Xiao berkata di sampingnya, Paman, aku sudah memberinya nama. Siapa namamu? Katakan padaku. Wu Heng melambaikan tangannya dan berjalan kembali sambil membawa kerangka itu. Sebut saja dia jenderal yang merontokkan kulit, kata Xiao Xiao. Melepas kulit kedengarannya agak tidak menyenangkan. Itu disebut General Bubble. Sebut saja dia Bubble. Dan tambahkan kata, Jenderal. Terlalu panjang. Mulai sekarang, kalau aku memberi perintah dan meneriakkan namanya, musuh akan menyerbu. Baiklah. Kalau begitu kita panggil dia Bubble. Xiao Xiao. Setuju. Kembali ke kabin. Telepon berdering. Itu panggilan video dari Sanara. Setelah panggilan tersambung, peri kayu gemuk itu muncul mengenakan gaun tidur merah anggur dengan garis leher rendah, memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Sanara dengan khawatir. Ketiga hantu itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Wu Heng meletakkan telepon di atas meja kayu dan berkata, tidak, beberapa anggota asosiasi terluka. Saya baik-baik saja. Philippa menyiarkan langsung reruntuhan itu kepada pembantu di rumah. Dan Sanara pasti tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Pembawa bendera sudah tiba di pulau. Apa kedua teman perimu sudah memberitahumu? Tanya Sanara dengan nada menggoda. Tidak. Siapa itu? Seorang elf. Kudengar dia seorang tetua di markas ini. Pemindahan para tetua dari kantor pusat untuk bertugas sebagai pembawa bendera benar-benar menunjukkan bahwa Anda sangat menghargai Laut Zamrud. Para peri punya hubungan baik dengan kita. Aku akan menemuinya saat aku kembali. Keduanya mengobrol sebentar dan kemudian menutup telepon. Langit sudah gelap saat ini.
dan bahkan lebih gelap lagi di celah gunung ini. Ketika tim investigasi kembali, Philippa juga kembali dan berbicara dengan penuh semangat tentang beberapa penemuan yang dilakukan oleh tim arkeologi. Ketika malam mulai gelap, saya langsung tidur. Keesokan harinya, pagi, tim arkeologi membawa beberapa artefak dan prasasti batu berisi catatan tertulis. Pencarian mendetail oleh banyak orang berhasil. Baik Wu Heng maupun ketiga hantu itu tidak menemukan benda-benda ini. Tunggu, anggota yang mengantarkan batu tulis itu pergi. Hantu ketiga muncul di samping dan bertanya, "Apa yang kamu tulis kali ini?" Wu Heng mengamati teks tersebut dan berkata, "Ide umumnya adalah untuk mewujudkan ambisi perluasan wilayah. Dinasti telah membentuk pasukan angkatan laut di sini untuk melawan musuh, dan pulau kecil ini telah dipilih sebagai lokasi yang strategis. Situasi medan perang berbalik, dan jenderal ini menggunakan metode Gui Fang Shouyan untuk memperpanjang umurnya." Xiao Xiao tiba-tiba menyadari, oh, itu juga sebuah keterampilan. Kalau begitu skill ini tidak termasuk di dalamnya. Benny melanjutkan bertanya, ini adalah keterampilan yang tidak tercatat, dan pasti akan sangat berguna jika Anda memperolehnya. Wu Heng melihat lagi dan berkata, tidak tertulis di sana. Mungkin tidak ada di reruntuhan. Atau mungkin sudah lapuk. Xiao Xiao berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Paman, ayo kita ke museum dan melihat-lihat. Mungkin ada beberapa hal bagus di sana. Wu Heng mengangkat alisnya. Sirkuit otak kecil selalu dapat menemukan beberapa jalur khusus. Itu masuk akal. Xiao Xiao pintar. Hehe. Aku mempelajarinya dari pamanku. Xiao Xiao tersenyum. Wu Heng mengeluarkan ponselnya. Memotret semua teks di dalamnya. Lalu berjalan keluar. Bawa ini kembali dan suruh kedua tetua datang. Ya, tim arkeologi menyimpan barang-barang itu dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, mereka berdua dan Philippa datang bersama. Pemimpin, kedua tetua dan Philippa juga mengikuti. Wu Heng mengangguk dan melirik tetua kurcaci itu. Bagaimana lukanya? Tetua kurcaci itu tersenyum dan berkata, lukanya ringan. Akan sembuh dalam beberapa hari. Wu Heng mempersilakan mereka masuk ke kabin. Dan setelah mereka duduk, dia terus bertanya, apa rencana kalian untuk masa depan? Tetua peri berkata, kami akan memberitahu kota kuda terdekat, dan meminta mereka menyiapkan kapal dan perbekalan selanjutnya. Sementara itu, laporan dan surat terkait juga akan disampaikan ke markas kami. Kota kuda adalah kota pesisir pertama tempat sejumlah puing berhasil diselamatkan. Wu Heng mengangguk dan berkata, saya tidak terlalu paham arkeologi, dan saya berhasil membawa Anda ke sini. Saya berencana untuk segera kembali. Apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Kedua tetua bertukar pandang. Dan tetua elf berkata, Ketua, kami tidak punya kapal saat ini. Kami perlu mengambil kapal Anda dan pergi ke kota kuda untuk mengambil kapal baru. Mereka tidak tahu bahwa Wu Heng memiliki kereta hantu. Jadi mereka tentu mengira dia akan kembali dengan perahu. Hanya ada satu perahu di sini. Jika Wu Heng pergi, mereka akan tetap terjebak di sini. Wu Heng tidak ingin orang luar tahu tentang kereta hantu itu. Jadi dia berkata, aku akan meminta kapal untuk membawa orang-orangmu ke kota kuda terlebih dahulu. Aku akan pergi setelah mengoordinasikan kapal. Kedua tetua itu berdiskusi dengan suara pelan. Kata tetua kurcaci itu, aku akan membawa anak buahku dan pergi bersamamu. Baiklah, bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Ya, Wu Heng melanjutkan. Jika ada kemajuan dalam penggalian arkeologi, harap ingat untuk menulis surat kepada saya. Baik, Ketua. Tetua peri itu terus mengangguk. Faktanya, semua orang juga membuat beberapa spekulasi. Wu Heng tertarik pada situs ini. Dan ketika musuh muncul kemarin, dia juga memiliki rambut hitam yang sama. Kalau saja mereka berdua tidak begitu kejam, aku akan berpikir kalau tidak ada hubungannya. Kedua, Wu Heng memberikan kontribusi terbesar terhadap pendudukan lokasi ini. Dan dia adalah anggota masyarakat Hongwen. Jadi tidak ada masalah dalam pelaporan. Setelah pertukaran singkat, kedua tetua itu turun untuk bersiap. Philippa berkata, apakah kita akan kembali? Kita sudah keluar berhari-hari. Saatnya kembali, kata Wu Heng. Philippa ragu-ragu. Aku akan tinggal dan melindungi mereka.
Mereka juga butuh kapten. Tidak. Mungkin tidak banyak formasi di luar. Philippa bergumam pelan. Era apa ini? Mereka sangat ketat. Menjelang tengah hari, kapal berlayar lagi, membawa pemimpin kurcaci ke kota kuda. Treasure Island. Asok, ruang belajar pembawa bendera. Studi ini awalnya tidak ada. Tetapi seorang pembawa bendera baru datang dan membutuhkan ruang kantor. Jadi mereka menyiapkan ruang belajar seperti itu. Di belakang meja di ruang belajar, pembawa bendera baru, Elinor, sedang duduk di belakang meja, melihat informasi yang terkait dengan Laut Zamrud. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan cepat di pintu. Elinor mengangkat kepalanya dan berkata, "Masuk." Pintu terbuka, dan Diakon Silagui masuk dengan wajah muram. Ia bertanya langsung, "Benar Elinor, saya ragu dengan isi rapat tadi. Sebaiknya Anda tidak mengirimkan instruksi ini dulu." Elinor tersenyum dan berkata, "Sheila, ayahmu dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun. Agak tidak sopan memanggilku dengan nama depanku." Silagui sangat kesal dengan kesopanan palsu semacam ini dari kaum bangsawan. Ia berkata, "Saya sedang membahas urusan resmi dengan Anda. Jadi tentu saja saya harus menyapa Anda sesuai dengan jabatan Anda." Elinor mengangguk dan melanjutkan, "Menurutmu apa yang salah dengan perkataanku?" Silagui mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah dibagikan di ruang konferensi sebelumnya. Satu baris teks dilingkari. Untuk menghemat biaya patroli maritim, Asosiasi Laut Zamrud mengizinkan asosiasi lokal untuk menerbitkan izin inspeksi kapal kepada kapal swasta atau kelompok. Kapal yang memiliki lisensi secara hukum dapat memeriksa semua kapal yang mencurigakan. Jika kau mengirimkan ini, bajak laut akan muncul kembali di Laut Zamrud, dan sejumlah besar kapal swasta akan melakukan penjarahan dengan izin asosiasi, kata Silagui langsung. Lisensi tidak dikeluarkan sesuka hati, dan asosiasi lokal memiliki pengeluaran besar di laut. Saya harus mempertimbangkan untuk mengurangi pengeluaran di area ini, kata Elinor dengan tenang. Sepertinya kau tahu apa maksudnya. Silagui menyipitkan matanya. Elinor berkata, "Kamu masih terlalu muda dan belum tahu perkembangan situasi ini. Akulah pembawa Panji, dan kamu seharusnya mengerti ini." Ekspresi Silagui tiba-tiba menjadi tenang dan dia berkata, "Kuharap Wu Heng kembali. Kau punya alasan bagus untuk menjelaskannya padanya." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Elinor melirik pintu yang tertutup, lalu matanya kembali ke dokumen di tangannya. "Setelah lama mencari, saya masih belum dapat menemukan informasi lokal apapun tentang Wu Heng.